Ya. Itu poinnya dalam pembukaan kita. Dan sekarang kita akan coba mencari jawabannya kira-kira untuk apa kita ada di muka bumi. Allah sudah kekalkan dalam surah Az-Zariyat. Ini surah ayat yang sangat masyhur, surah nomor 51 ayat 56. Ayat yang sangat dasar sekali, tapi ini saya ingin kita jadikan pondasi kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kata Allah. Aku tidak ciptakan semua jin, semua manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita kembali kepada dasarnya surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Ini dasar sekali. Allah mengatakan aku tidak ciptakan jin dan manusia, semuanya. Dari manusia pertama dan dari jin yang pertama sampai yang terakhir nanti menjelang hari kiamat, kecuali untuk mengabdi, beribadah, tunduk kepadaku. Tidak ada tujuan lain. Jadi kalau ada yang tanya saya, Ustaz, berarti kita di muka bumi untuk sholat? Iya. Untuk puasa? Iya. Untuk baca Quran? Iya. Untuk zikir? Iya. Untuk bakti orang tua? Iya. Untuk umroh haji? Iya. Tidak ada tujuan lain. Yang lain ini cuma kayak makan, minum, tidur. Ini perangkatnya saja. Jangan kita balik ya. Jangan perangkat-perangkat ini menjadi utama. Karena makan, karena minum, karena tidur, kita nggak sholat. Kita nggak puasa. Kita nggak zikir. Terbalik ini. Jadi nanti akan ada penyesalan tadi saya bilang di hari kiamat. Justru orang yang tidak jalankan tujuan utama dia diciptakan. Di saat ada waktu lowong Bapak Ibu sekalian, jangan mencari pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Contoh kita mencari di kontak HP kita, kira-kira siapa teman saya yang lagi bermasalah nih. Kemudian kontak, kamu ada masalah apa? Curhat aja sama saya. Padahal mungkin waktu lowong dia hanya hari itu, mungkin besok dia sibuk lagi. Mungkin akan banyak kegiatan yang dia harus lakukan. Kenapa harus kita isi padahal tidak bermanfaat? Para kaum salafus saleh itu, bahkan di waktu yang untuk perangkat-perangkat dunia, kayak misalnya malam mereka harusnya tidur, itu mereka masih mencuri kesempatan untuk dipakai sholat, untuk dipakai baca Quran. Jadi nanti di hari kiamat ada nilai plus. Dari waktu yang harusnya yang dilowongkan untuk perangkat saja, maka mereka bisa pakai untuk yang lainnya. Contoh misalnya kita boleh makan karena kita lapar, butuh energi, tapi jangan habisin waktu lama-lama. Ada orang makan sampai 3 jam, pergi cari restoran sekian jauh untuk menghabiskan waktunya. Apakah itu diperlukan? Kan harus kita lebih pikirkan ya, yang salah ini. Dan Bapak Ibu sekalian, semua yang di muka bumi ini casing. Cuma casing saja. Yang saya masukkan casing di sini adalah orang makan di piring, orang makan di daun pisang sama orang makan di piring emas. Bedanya apa kira-kira? Kemasannya kan? Cuma ininya saja kan? Tujuannya apa? Makan, selesai. Kan gitu. Benar nggak? Kan gitu. Jadi kita harus paham ini. Ada esensi bahasan yang harus kita pahami. Jangan terlalu berlebihan. Apakah berarti Ustaz kita nggak boleh cari restoran enak? Boleh. Tapi jangan habisin waktu. Ngobrol padahal yang tidak ada gunanya. Berapa banyak orang karena tidak paham tujuan ini, mereka melanggar akad-akad mereka dengan kantornya di sana. Sekarang istirahat kantor jam 12 sampai jam 1 siang. Itu akadnya. Mereka sudah tanda tangan nih. Apa kata Nabi SAW? Al-muslimun al-syuruthim. Orang muslim harus patuh dengan syarat dan kesepakatannya. Berarti kalau Bapak Ibu sengaja tambah 1 menit saja, jadi jam 12.00 sampai 3.00, jadi kembali mulai kerja 13.01, 1 menitnya itu nggak halal. Sampai dihalalin oleh pemilik perusahaan. Berapa banyak orang buang-buang waktu. Sengaja jam 2 baru pulang ke kantor. Kenapa? Kan tidak diawasin. Subhanallah. Bukankah kita tahu kita punya Tuhan yang mengawasi?